kita akan bahas tetap di Potsbuy podcastnya Buy Nasi. Sekarang kita udah berubah nama menjadi Buy Nasi TV. Kali ini kita akan bahas tentang kepunahan bahasa daerah. Oke, kita mulai aja. Yang pertama, kebudayaan. Kita bahasnya sebelum ke bahasa, kita ngomongnya kebudayaan dulu. Kebudayaan itu terdiri dari beberapa macam aspek-aspek pendukungnya. Salah satunya kebiasaan ya termasuk di situ ya tari-tarian, terus pakaian, rumah adat, dan kepercayaan. Itu salah satunya dan yang terakhir adalah bahasa. Nah, kita kali ini konsen ke bahasa, terutama bahasa daerah. Bahasa akan bertahan, dikatakan tidak masih aman ya, masih aman, akan bertahan lama jika penuturnya itu 100.000 orang, lebih dari 100.000 orang ya. Sedangkan ada 6.000 bahasa itu ada setengah berarti setengah dari 6.000, ada 3.000 bahasa itu penuturnya ini ya, penuturnya kurang dari 1.000, dan seperempat dari 6.000 itu berarti 1.500 bahasa penuturnya kurang dari 1.000. Ini udah boleh dikatakan hampir punah, udah dimasuki zona merah lah ibaratnya kan. Itu udah dikatakan hampir punah itu menjadi. Jadi tugas kita untuk menjaga atau menuturkan bahasa-bahasa daerah kita. Nah, kita ngomongin faktor-faktor kenapa bahasa bisa punah ya, bahasa bisa punah. Faktor pertama ini kita ngomongnya masih global. Ini masih ngomongnya bahasa global gitu ya. Masih ya global lah kita ngomongnya. Menurut aku yang pertama adalah karena pada zaman dahulu itu adalah penjajahan. Misalnya ada kemarin penjajahan dari, kalau di Indonesia misalnya kemarin ada Belanda sama Jepang, atau kita bisa bilang ada juga itu ada Inggris. Itu kita ngomong global lagi ya. Ada Inggris, ada juga Amerika Serikat ya. Pokoknya negara-negara digdaya lah. Nah, sementara kita lebih perkecil lingkupnya, kita ngomong ke bahasa daerah. Bahasa daerah kita ya, kita di Indonesia lah. Bahasa daerah terutama ini kita akan konsen ke bahasa daerah Dayak. Nah, kalau di bahasa daerah Dayak ini penuturnya pun udah boleh dibilang udah sangat kurang karena ya tadi malu apa segala. Nah, kan ke sana faktornya adalah pendidikan, perkawinan lah. Yang ketiga multilingual, yang keempat migrasi. Ini ada 4 ya. Ini yang ku tahu 4. Kita bicara pendidikan. Misalnya nih, SMA-nya SD SMP di kampung, SMA ke kabupaten misalnya. Kuliah bisa di provinsi, bisa di luar pulau. Nah, dari sini kita udah bisa nengok SD SMP pergaulannya masih satu daerah gitu kan, bahasanya masih enak lah nih. Nah, SMA kalau di kabupaten masih enak. Ngomongnya masih bisa lah, bahasa daerah masih masuk. Provinsi. Ini kita ngomong di ini aja lah, provinsi. Atau yang keluar pulau gitu ya. Kita ngomong provinsi dan luar pulau. Nih, kalau provinsi itu kan dari berbagai kabupaten nih. Bahasa setiap daerah pasti berbeda. Nah, otomatis langkah
paling nyaman untuk berkomunikasi ada bahasa persatuan. Benar dong. Nah, begitu juga yang di keluar pulau misalnya kan, yang di sana kan pasti ya kita dari daerah ke tempat orang pasti menyesuaikan bahasa di tempat orang. Ya, terutama misalnya kita ke Pulau Jawa, otomatis kita harus belajar ngomong dikit-dikit. Benar? Benar. Nah, yang atau di sana nanti ada nih kita ketemu teman-teman dari luar pulau juga, tapi beda beda pulau dengan kita gitu kan. Ada misalnya Sumatera misalnya, ada Sulawesi, Bali, NTT, NTB, ya, pokoknya semua lah, ibarat sampai Papua sana atau bagian timur. Nah, otomatis kita menyesuaikan bahasa. Kita nggak tahu bahasa mereka, mereka nggak tahu bahasa kita, otomatis ya benar menggunakan bahasa Indonesia. Ya, itu salah satunya. Yang dan ini juga, ini yang harus ditekankan ini nih. Kalau pendidikan gini nih. Misalnya ketemu nih teman satu daerah gitu kan, teman satu daerah itu usahakan pakai bahasa daerah. Jadi janganlah pakai bahasa bahasa persatuan lah atau bahasa apalah. Jangan. Usahakan gunakan bahasa daerah. Jangan pernah malu menggunakan bahasa daerah, karena bahasa daerah identitasmu, identitas daerahmu. Jadi jangan pernah malu dimanapun berada. Kalau ada teman satu daerah, usahakan gunakan bahasa daerah. Oke? Ini kan ngapa aku ngomong gini? Karena ngapa? Aku tuh punya cerita. Punya cerita. Jadi dulu ini ya aku kan kuliah di Pontianak waktu itu ya. Ya sampai sekarang lah. Nah, gini. Ini temen-temen ini satu daerah. Kampung kita juga deket. Satu SMP. Jadi dia ini mau ketemu sama cewek. Ini enggak aku lupa ceweknya orang mana gitu. Lupa aku. Ini di Pontianak kejadiannya. Jadi dia bilang, ini dalam bahasa aku ya, ini dalam bahasa daerahku, kata dia, wah ila anang bahasa kampung bah balu meh ketemu inuk. Nah, kalau ada kalau nggak tahu artinya aku artikan bro. Nanti kalau nggak tahu nanti kalau ketemu cewek jangan pakai bahasa bahasa kampung, malulah pakai bahasa kampung, pakai bahasa Indonesia ya. Oke, kataku. Oke, nih di situ ada kami berdua, ada kami bertiga maksudnya, ada satu orang teman aku. Nah, kita ketemu sama ini cewek nih. Ceweknya bawa teman-teman, kita bertiga. Di situ kita nggak ada pakai bahasa Indonesia itu, kita bertiga. Awalnya teman aku malu awalnya, karena dia baru datang dari kampung, ketemu ya mungkin dia, ini permisi, harus menggunakan bahasa Indonesia nih biar enak gitu kan. Tapi nyatanya teman yang ikut malah gila gitu kan. Temannya malah ngajak bahasa kampung, jadi mau nggak mau malah dia ikut juga. Karena teman aku yang satu itu dia memang kalau ketemu teman satu daerah dia memang nggak mau itu pakai bahasa Indonesia, nggak asik katanya, nggak enak, lebih enak pakai bahasa daerah. Benar, karena kita di perantauan jadi kita anggap keluarga gitu kan. Nah, itu makanya tadi kalau ada teman satu daerah jangan pernah malu untuk menggunakan bahasa daerahmu. Oke? Menjadi, nah yang kedua kita bahas ke perkawinan. Ini perkawinan misalnya ini dari suku suku Dayak A ini ke suku Dayak B atau berbeda suku gitu kan. Dan mereka berdua ini pasangannya, yang A misalnya perempuan, yang B laki-laki gitu ya. Mereka berdua menetap di daerah yang baru gitu, dan mereka concern untuk tidak menggunakan bahasa daerahnya masing-masing. Atau misalnya mereka di kota, kita sebut di kota atau di kabupaten gitu ya, atau mereka berbeda kabupaten, mereka tetap di provinsi ya, pokok begitulah. Pokok begitu, percaya aja ya. Nah, jadi mereka pasangan ini concern atau mempunyai prinsip untuk tidak menggunakan bahasa daerah, menggunakan bahasa Indonesia. Nah, ini kalau menurut aku salah juga, karena bagaimanapun anakmu memerlukan harus tahu dari mana kamu berasal, harus tahu apa bahasa daerahmu, setidaknya makan, mandi atau apa dalam sehari-hari lah, lingkup keluarga itu harus tahu. Sebenarnya harus, kalau menurutku itu harus.
Dan sekarang mirisnya sekarang itu kita jarang mendengar sebutan kalau misalnya nih dalam bahasa daerah aku ya, bahasa daerah desa, jarang yang dengar sebutan dalam lingkup keluarga ngomong oke, Aki ini julak nih untuk eh, saudara orang tua yang paling 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 tua nih, julak ngah bapak ibu usu tuh jarang 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 banget. Bapak ibu usu tuh ngah tuh anak tengah, bapak ibu itu pokok anak antara ngah dan yang tua. Misalnya kan biasanya orang Dayak itu banyak dulu anaknya gitu, dulu ya banyak anak lah gitu ya. Nah usu ini untuk anak yang paling bungsu. Oke, itu jarang jarang sekali. Sekarang apa yang sering atau pasangan muda sekarang populerkan? Om, tante, auntie, uncle, itu yang dipopulerkan. Nah yang terakhir ini multilingual. Multilingual karena tadi terlalu banyak bahasa, jadi menggunakan bahasa yang sama-sama menggunakan, ya itu benar. Keterpaksaan ibaratnya karena nggak ada teman satu daerah, jadi terpaksa menggunakan bahasa persatuan. Itu fine-fine aja sih sebenarnya. Tapi itulah yang kataku tadi. Kalau kita punya teman satu daerah menjadi baiknya kita menggunakan bahasa daerah. Nah, yang terakhir migrasi. Ini perpindahan misalnya itu kurang lebih juga tadi yang di perkawinan udah aku singgung karena tadi kita menetap dari kampung kita sama ini daerah pindah ke kota nanti ngajarkan bahasanya bahasa itu bahasa bahasa ya bahasa Indonesia lah terutama gitu ya atau bahasa daerah yang baru jadi lupa bahasa daerahnya sendiri anak-anaknya nggak diajarkan gitu tapi aku bangga dengan teman-teman yang bekerja di ya boleh dibilang musisi Dayak ya musisi Dayak atau artis Dayak ya musisi atau bagi mereka yang bekerja di bagian itu artis lah kita sebut artis ya nah di situ di lagu-lagu tersebut kita menggunakan bahasa daerah semua nah di situ juga ada komponen-komponennya yang patut kita banggakan mengapa aku bilang gitu kalau orang menyebut ada 4 komponen itu menurut aku hanya 3 pertama nih ya dong pasti dong. Namanya juga lagu daerah, bahasa daerah dong. Itu, nah benar benar bahasa daerah. Ini nggak perlu kita korek lagi lah karena memang bahasa daerah menggunakannya kan. Yang kedua tari-tarian. Tapi walaupun bukan tari tradisional, yang penting itu adalah tari keseharian masyarakat Dayak atau biasa tari kreasi ya. Tersebut biasa tari kreasi. Yang ketiga pakaian, itu pakaian adat atau budaya dari daerah setempat atau biasanya juga ada rumah betang atau rumah adat. Nah ini juga udah 4. Nah yang terakhir kalau menurut biasanya orang menyebut ini musik Dayak loh. Nah kalau menurut aku itu belum. Musik Dayak sesungguhnya itu biasanya ada gong. Nah gong itu sebenarnya. Tapi bagaimanapun aku udah bangga dengan para pekerja seni khususnya lagu-lagu daerah khususnya lagu-lagu Dayak semoga nanti bisa lebih besar dan bisa go nasional lah kita nggak usah ngomong internasional dulu kita ngomong go nasional banyak yang itu suka biar bahasa khususnya bahasa Dayak itu nanti banyak penutur atau banyak orang yang tahu nah untuk kalian yang masih malu menggunakan bahasa daerah atau bahasa Dayak khususnya bahasa Dayak lihat teman-teman kita para artis ini berjuang mempopulerkan bahasa daerah kita. Jadi jangan pernah malu untuk menggunakan bahasa daerahmu. Karena bahasa daerah adalah cikal bakal lahirnya bahasa persatuan. Oke lah kita rangkum aja ya. Kita rangkum aja karena udah aku bilang tadi. ini yang menjadi bahasa persatuan tidak akan pernah hadir, tidak akan pernah ada kalau tidak ada bahasa daerah. Oke, jadi tetap jaga bahasa daerah kalian. Kalau ada teman satu daerah, usahakan untuk ngomong bahasa daerah. Dan dimanapun berada, tetap sehat, stay healthy. Sekarang lagi COVID-19. Oke?
Bye bye, see you next. Sampai jumpa. Karena tadi udah ngomongin bahasa, nggak enak dong. Aku bilang see you next time. Sampai jumpa, sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Oke, menjadi sip, menjadi.